Di antara sekian banyak hal yang ingin saya ajak untuk berpikir kita keluar dari otoritas, itu adalah terbitnya buku ini. Nah, buku ini menggugat Indonesia. Apa isinya? Itu adalah keresahan saya, kalau nggak salah di tahun 2004, kalau nggak salah. 2008 atau 2009. Beres kuliah, terus jadi guru honor, nulis aja buku. Nah, ini keresahan saya itu apa? Buku ini saya tawar-tawaran ke penerbit, gak ada yang mau nerbitin. Karena apa? Isinya berat, orangnya gak dikenal. Sebagai penerbit, terlalu sulit ambil resiko untuk ngeluarin buku yang terlalu berat, tapi ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Makanya saya ngasong dari satu penerbit ke penerbit yang lain, itu gak ada. Saya nulis lagi sampai 26 judul. Saya tulis, kasihin lagi, gak ada yang mau nerima. Karena apa? Iya, saya tidak dikenal. Setelah dikenal, saya belum punya buku saya belum selesai pun langsung ditagihin. Ayo selesaikan buku ini, ayo kita terbitkan. Tapi, di dalam buku itu, apa isinya? Saya ingin, balik lagi ya, sekali lagi, kita berpikir kritis, berpikir skeptis. Di sini adalah, buku saya itu berisi tentang gugatan terhadap keabsahan negara Indonesia. Jadi bukan menggugat Indonesia gara-gara Indonesia itu dipenuhi oleh koruptor, bukan. Tapi gara-gara apakah Indonesia itu sah berdiri sebagai sebuah negara kalau dilihat dari kacamata yang paling ideal. Kacamata yang paling ideal, paling sederhananya itu misalkan gini. Kenapa bentuk negara Indonesia tuh gitu? Kalimantan dibagi 3 dengan batas yang tidak jelas. Padahal suku-suku yang di sana tuh sekeluarga, bahasanya sama, latar budayanya sama, rasnya sama, makanan pokoknya sama, cara hidupnya sama, sistem kekerabatan mereka sama, tapi dipisah jadi 3 negara, 3 entitas politik yang berbeda. Gimana cara menjelaskannya? Saya tanya lagi, di Papua dengan Papua Nugini, apa bedanya? Rasnya sama, ciri fisiknya sama, kebiasaan hidupnya sama, dasar keagamaan mereka juga sama, tapi mereka dipisah jadi 2 entitas politik yang berbeda. Coba kita lihat di Sumatera, orang Melayu itu sebenarnya tinggal di Malaysia atau di Indonesia? Melayu itu orang mana sebenarnya? Jumlah orang Minang ternyata lebih banyak di Sumatera, di Malaysia daripada di Indonesia. Dan jumlah orang Melayu lebih banyak di Indonesia daripada di Malaysia. Tapi mereka yang namanya Malaysia, kita yang namanya Indonesia. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu alasannya kenapa? Sesimpel kita dijajah bangsa yang berbeda, itu saja, gak lebih. Gak ada alasan lain. Kenapa Indonesia batasnya segitu? Kenapa terpisah dari menjadi suku-suku, menjadi bangsa-bangsa yang berbeda? Sesimpel kita dijajah sama bangsa yang lain. Dulu orang Inggris punya tanah jajahan di India, punya target perdagangan di Cina. Karena itu mereka kalau mau lalu lalang itu dari Cina ke India itu lewat Selat Malaka, betul? Lewat Laut Cina Selatan, betul kan? Nah, karena lewat Laut Cina Selatan, maka mereka mewajibkan menguasai Kalimantan dan Sumatera. Betul kan? Karena itu adalah jalur perdagangan mereka. Belanda itu punya pikiran, saya tuh menguasai Maluku, saya tuh menguasai Jawa, pintu keluarnya Selat Sunda. Maka wilayah di sekitar antara Maluku sampai Jawa itu harus Belanda kuasai. Maka Kalimantan harus dikuasai Belanda. Kata Inggris, saya harus kuasai Kalimantan. Kata Belanda, saya harus kuasai Kalimantan. Akhirnya mereka ngobrol. Akhirnya apa? Kata Inggris, gua mah cuma butuh bagian utaranya saja, kata itu jalur perdagangan gua. Kata Belanda, oh kalau gitu gua cuma butuh selatannya doang kok, karena itu adalah jalur pelayaran gua. Nah, sesimpel Belanda dan Inggris butuh wilayah untuk mengamankan perdagangan mereka, jadi Kalimantan dibagi 2. Apakah warga setempat ditanyain soal itu? Apakah warga lokal dimintai persetujuannya? Enggak.
Nah, itulah wilayah yang kita warisi sekarang. Jadi wilayah yang kita warisi sekarang sama sekali tidak terkait dengan kehendak nenek moyang kita, tidak terkait dengan kehendak kita sebagai pewarisnya. Kita nggak pernah ditanya soal itu. Makanya deal-dealan, oke, Kalimantan bagi dua, selatan untuk Belanda, utara untuk Inggris. Maka sejak ketika mereka dibebaskan masing-masing, ya udah itu jadi Malaysia, ini berubah menjadi Indonesia. Demikian pun dengan Sumatera. Kata Belanda, saya tuh butuh Sumatera tuh bagian selatan doang. Karena jalur pelayaran saya keluarnya tuh lewat Selat Sunda. Kata Inggris, saya butuhnya tuh lewat Selat Malaka. Nah, jadi sebenarnya dalam satu kurun tertentu, Belanda tuh ngambil wilayah bagian selatan, sedangkan Inggris ngambil Sumatera bagian utara. Tapi karena nanti ada kong kali kong, tuker-tukeran, New Amsterdam tuker jadi tukeran dengan Pulau Aru gitu, dan lain sebagainya, maka Sumatera oke, dikasihin ke Belanda semuanya, nanti jajahan Belanda di wilayah lain diserahkan kepada Inggris semuanya. Sesimpel itu. Nah, jadi balik lagi, kalau kita menginginkan bentuk negara seperti leluhur kita, Nusantara, maka sebenarnya batas wilayah kita tuh gak kayak gini. Kalau mau. Dan bahkan kemudian saya ajukan argumentasi yang lebih formal. Dalam rapat BPU PKI untuk kemerdekaan Indonesia, tidak ada satupun di antara anggota rapat itu, termasuk Bung Karno, Bung Hatta, yang menginginkan bentuk negara luas wilayah persis seperti yang sekarang kita punya. Gak ada satupun di antara semua peserta yang pengennya tuh kayak gini. Gak ada satupun. Soekarno inginnya wilayahnya luas. Seluruh Semenanjung Malaya, seluruh Kalimantan, seluruh Papua, sampai Papua Nugini, semuanya diambil. Bahkan kalau mungkin, kata Soekarno, Filipina itu milik kita. Kata Soekarno. Kata Bung Hatta, oh jangan kayak gitulah. Papua silahkan buat orang lain, tapi bagian barat Indonesia, termasuk Malaysia, itu milik kita. Terus yang lain beda lagi. Semuanya beda lagi. Tapi akhirnya disepakati dengan kesepakatan yang paling pragmatis. Apa itu? Bekas jajahan Hindia Belanda, kita merdekakan dulu. Nanti setelah itu, kita ambil wilayah-wilayah yang lain. Dan Soekarno-Hatta tuh udah kontak wilayah-wilayah lain juga, gabung sama Indonesia gitu. Cuman gara-gara masalah politik, Soekarno tiba-tiba jadi dekat ke komunis, orang Malaysia tiba-tiba ketakutan, Soekarno kemudian marah, kemudian ada pembantaian di wilayah-wilayah itu, jadi resistensi terhadap Soekarno menguat dan sebagainya, akhirnya proses penyatuan itu gagal. Tapi ada upaya orang-orang Malaysia untuk gabung ke Indonesia, upaya orang-orang Singapura gabung ke Indonesia, di awal kemerdekaan itu ada, dan itu kuat. Kita masalahnya hanya satu, dijajah sama bangsa yang berbeda. Nah, saya tuh ngajak orang-orang berpikir, coba kita nggak pakai otoritas guru sejarah kita. Coba kita ambil itu, berani nggak? Nah, di buku ini tuh saya jelaskan, menggugat Indonesia itu maksudnya, kalau kita ngelihat berdasarkan keinginan nenek moyang kita, atau pikiran ideal tentang nasionalisme, seharusnya kita tuh gabung. Gede kalau mau. Pilihannya tuh dua, gabung gede atau potong kecil-kecil. Kalau bentuknya kayak gini, itu tuh gak ada jurusnya, kecuali hanya yang tadi itu, kita dijajah bangsa yang berbeda. Nah, dari itu hasilnya apa? Kalau misalkan kita bersatu bukan gara-gara kehendak diri kita sendiri, kita bersatu karena sesuatu yang lain, maka akhirnya kita tuh tidak bisa maju. Kenapa kita tidak bisa maju? Karena kita tidak tahu kenapa kita bersatu. Coba, apa alasan orang Papua bersatu dengan orang Jawa? Apa alasannya? Bersatu menjadi satu kesatuan namanya Republik Indonesia. Apa alasan mereka? Gak ada. Makanya kita sekarang ribut berantem.
Karena kita memang sejak awal tuh tidak sepakat, tapi tiba-tiba kita mendapatkan bentuk yang seperti ini. Akhirnya kita ribut bersengketa satu sama lain. Coba kita bersatukan, misalkan alasan kita bersatu itu adalah berdasarkan letak wilayah teritorial. Ini yang dilakukan yang terjadi di Amerika Serikat. Bentuk kesatuan mereka bersatu jadi satu negara karena kesatuan bahasa. Enggak, mereka bahasanya beda-beda. Ciri fisik beda-beda. Ada yang hitam, ada yang sipit, ada yang putih, dan lain sebagainya. Mereka tuh beda-beda. Tapi kenapa mereka bersatu di Amerika? Ya karena kesepakatan bersama bahwa kami penduduk Amerika, semua orang yang ada di wilayah teritori ini dan mengaku berdedikasi terhadap wilayah ini, maka itu adalah orang Amerika. Jadi mereka tahu alasannya. Nah, kenapa sekarang Indonesia bersatu menjadi seperti ini? Alasannya apa? Kita enggak. Nah, karena kita tidak ada alasan, maka sejarah kita dipenuhi oleh begitu banyak kebohongan. Termasuk penjajahan 350 tahun. Kenapa Indonesia harus dinarasikan dijajah Belanda 350 tahun? Untuk menegaskan bahwa 350 tahun yang lalu Indonesia itu sudah ada dalam bentuk kesatuan yang kemudian dijajah sama Belanda. Itu alasan kebohongan itu dikeluarkan. Tapi kan bohong, resmi. Ini kebohongannya itu resmi. Nah, coba kalau misalkan saya utarakan ini di depan Pak Prabowo Subianto, mungkin Pak Teddy akan ditampar. Bukan saya. Mungkin. Jadi saya tuh sebenarnya nunggu momen ya nantilah ketika Indonesia sudah lebih terbuka, lebih apa gitu. Cuman nggak taunya ditagih sama penerbit itu tuh. Jadi buku saya terbit sekarang. Tapi begitulah. Nah, jadi balik lagi, intinya adalah saya tuh ngajak kepada teman-teman semua untuk berpikir tuh benar-benar independen. Karena sebenarnya kita semua tuh berpikir tuh sangat-sangat bebas, sangat-sangat terbuka. Cuman kita nggak berani ngomong aja. Coba misalkan di sini ya, saya tuh pernah bikin pertanyaan dan saya yakin di dalam hati orang-orang yang saya tanya itu tuh gak ada yang bisa jawab. Tapi mereka nggak akan berani jawab. Saya tuh ngajuin pertanyaannya tuh begini. Coba acungkan tangan di sini siapa yang beragama Islam? Oke, oh mayoritas banyak ya. Oke, yang Kristen. Oh, Kristen 2 makhluk ya. Gerejanya nggak disegel? Oh enggak. Nanti kita cari gerejanya. Oke, yang Kristen 2 orang, yang Buddha, Hindu? Oh, oke, tidak ada. Berarti di sini kebanyakan Muslim. Berarti kebanyakan di sini satu agama. Sebenarnya enggak. Kalau saya tanya, setiap orang di sini tuh punya imajinasi tentang Tuhan yang berbeda-beda. Punya cara pandang terhadap Nabi itu yang beda-beda. Gak ada yang sama. Punya cara memahami kitab suci itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bilang teksnya per teksnya itu pasti benar. Ada yang bilang teksnya disesuaikan dengan konteks. Ada yang berkata bahwa wah Al-Quran ini teksnya begini tetapi harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Setiap orang di sini tanpa kecuali tidak ada satupun yang similar, sama dalam memahami agama mereka. Gak ada satupun yang sama. Bahkan waktu kecil setiap orang di sini tuh pernah membayangkan Tuhan tuh bentuknya gimana. Benar kan? Tapi gak akan ada satupun di sini nanti yang sama. Jadi kalau Tuhannya dipahami dengan cara berbeda, cara memahami nabinya berbeda, cara memahami kitab sucinya berbeda, cara memahami takdirnya di sini gak ada yang sama, cara memahami kiamat itu nanti bagaimana, ini di sini setiap orang tuh punya fantasi tentang kiamat dan gak ada satupun yang sama. Kalau semuanya berbeda, lantas kenapa ngakunya satu agama? Karena agama yang kita pahami itu bukan agama spiritual. Agama yang kita pahami adalah identitas komunal. Saya Muslim, saya mendeklarasikan diri sebagai seorang Muslim. Dan saya bersumpah saya adalah seorang Muslim. Itu saya katakan begitu. Ketika saya mengatakan seperti itu, siapa yang bisa membuktikan kata-kata saya itu benar atau tidak? Nah, spiritual kita itu gak bisa di ini. Nah, saya tuh mengajak teman-teman semua tuh untuk kita merdekakan pikiran bukan berarti kita tuh akhirnya jadi murtad, jadi apa? Cuman maksudnya kita akhirnya bersatu dalam satu kesatuan tuh biasanya karena otoritas pihak lain. Dan karena otoritas pihak lain, maka kita beragama tuh menjadi dengan cara yang munafik. Saya mohon maaf ya, dengan cara yang sering bohong-bohongan. Indonesia
salah satu negara paling religius di dunia menurut Gallup, menurut PEW Research. Di waktu yang bersamaan, Indonesia adalah salah satu negara paling korup di dunia. Kok bisa? Kok bisa? Karena sebenarnya kebanyakan di antara kita beragama bukan beragama bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan, bagaimana cara agar kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana agar celupan-celupan ilahi itu masuk ke dalam hati kita, bukan. Tapi bagaimana cara kita mengidentifikasi diri kita terhadap pihak lain. Jadi agama tuh seperti itu. Jadi lo agamanya apa? Gua Kristen, oh gua Islam. Nah itu identitas komunal itulah yang kita gunakan. Nah, karena seperti itu, maka agama itu akhirnya jadinya apa? Agama itu akhirnya jadi cara kita membenarkan kemaksiatan kita. Orang NU, wah kita langsung sebut nama ya. Orang NU, kiai-kiainya pada umumnya tuh merokok. Kenapa? Karena di Indonesia, basis-basis mereka itu banyak yang bisnis tembakau, rokok, dan dagang punya pabriknya pula. Orang Wahabi gak mau, haram pokoknya rokok. Karena apa? Karena di Arab tidak bisa bisnis tembakau. Orang Arab bisnisnya apa? Yang jauh lebih merusak. Bahan bakar fosil. Walaupun di dalam teks Al-Quran, itu tuh ada jelas larangan merusak lingkungan, tapi karena mereka bisnisnya di situ, itu yang halal, rokok yang haram. Sedangkan kata orang NU, rokok yang halal. Karena apa? Ya itu. Jadi kita tuh beragama pada akhirnya bukan untuk dekat dengan Tuhan. Ini tuh akhir zaman. Siapapun yang berislam, beragama dengan sungguh-sungguh, dia tuh akan tersakiti habis-habisan. Karena orang tidak memandang agama sebagai cara hidup, tapi sebagai identitas. Nah, kita bongkar itu, kita buka semuanya. Berani gak? Nah, jadi otoritas-otoritas itu tuh kita bongkar. Nah, tapi teman-teman saya sarankan, jangan mempraktekkan omongan saya ini keluar. Saya aja dicaci maki sama jutaan manusia. Saya yakinkan, dalam beberapa puluh tahun ke depan, atau dalam beberapa belas tahun ke depan, pemikiran ini akan menjadi pemikiran yang umum. Saya yakinkan itu. Tapi sekarang, yang ngomong kayak gini akan dicaci maki. Jadi itu ajakan untuk berpikir di luar otoritas itu maksudnya begitu.